wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah pengolahan untuk kelas 7 dengan materi teknik dan tahapan pengolahan makanan atau minuman dari hasil samping buah segar. Materi ini termasuk materi KD 3.2, di mana pada materi sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi mengidentifikasi hasil samping buah segar. Apakah sobat cerdas merasa bangga akan kekayaan bahan alam dengan berbagai macam makanan dan minuman yang tersebar di Nusantara? Apakah ada keinginan di antara kalian untuk mengembangkan olahan makanan atau minuman yang ada di daerah sekitar, terlebih dalam masa pandemik yang menuntut kita untuk kreatif dan inovatif dalam mengisi kegiatan positif yang bermakna dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang menghasilkan keanekaragaman produk buah-buahan yang tumbuh dan berkembang sesuai musimnya, yang saling berganti. Kita patut mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan anugerah pada tanah air kita, sehingga penduduk Indonesia dapat hidup sehat dan bersemangat. Perhatikan pada gambar, yaitu terdapat produk makanan dan minuman yang dikemas sedemikian menarik, sehingga menambah daya tarik dan menggugah selera untuk mengkonsumsinya. Terlebih lagi, bentuk kemasan yang memberikan gambaran kualitas dari produk tersebut. Di antaranya adalah produknya manisan kulit jeruk yang diolah dengan teknik direbus dan dikemas dalam toples kaca. Kedua adalah jenis minuman kulit manggis yang diolah dengan cara direbus, dikemas dalam botol kaca, memiliki harga yang cukup mahal. Contoh berikutnya adalah keripik kulit pisang dan kacang biji nangka yang diolah dengan teknik digoreng dengan tampilan kemasan yang menarik. Produk seperti ini terlihat memiliki kualitas yang sangat baik dengan harga di pasaran cukup menjanjikan. Padahal bahan yang digunakan hanya terbuat dari bahan yang biasanya tidak digunakan atau dibuang, yang dapat dimanfaatkan menjadi makanan dan minuman yang berfungsi sebagai menambah aneka ragam makanan dan juga dapat dikonsumsi sebagai makanan atau minuman kesehatan. Dan berikutnya adalah contoh hasil samping buah segar lainnya yang dapat diolah oleh sobat cerdas. Di antaranya pertama adalah kulit pisang dibuat menjadi keripik pisang. Di sini adalah kulit bagian dalam. Kedua, selai kulit pisang. Ketiga, manisan kulit jeruk. Keempat, minuman atau sirup kulit jeruk. Kelima, keripik kulit apel. Dan keenam, keripik kulit mangga. Ketujuh, yang warna merah, yaitu adalah tumisan kulit buah naga. 8 adalah puding kulit buah naga. Wow, enak sekali. 9 adalah wedang kulit manggis. 10, teh yang terbuat dari kulit rambutan. 11, ya ini adalah stik, tetapi stiknya terbuat dari biji nangka. 12, manisan kulit semangka. Dan ke-13 dari kulit semangka juga yang dibuat tumisan kulit semangka. Tapi kulit semangka yang digunakan adalah bagian dalamnya. Dari contoh beraneka ragam hasil olahan
hasil samping buah segar yang dapat diolah dengan menggunakan beberapa macam teknik pengolahan, di mana macam-macam teknik pengolahan yang dapat digunakan telah dipelajari pada materi sebelumnya. Tetapi untuk mengingatkan kembali, ditampilkan beberapa contoh teknik. Pertama adalah moist heat atau menggunakan panas basah yang berasal dari air atau uap air. Tekniknya adalah pertama boiling, B. poaching, C. braising, D. stewing, E. steaming, F. simmering, dan G. mengetim. Sedangkan teknik kedua adalah dry heat atau menggunakan panas kering. Bisa menggunakan udara atau minyak. Tekniknya adalah A. deep frying, B. shallow frying, C. shortening, D. baking, E. grilling, dan berikutnya adalah ketiga teknik lainnya yang tidak menggunakan pemanas, yaitu A. mixing, B. marinating, dan C. blending. Pengertian-pengertian ini semua sudah ada pada materi yang lalu. Samping buah menjadi makanan atau minuman yang enak serta memberikan manfaat bagi tubuh kita. Pengolahan produk pertama diantaranya adalah pembuatan manisan kulit jeruk. Bagaimana tahapannya? Tahapan pertama adalah perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan pada saat itu. Misalnya, di rumah banyak sisa kulit jeruk, sayang untuk dibuang. Akhirnya mendapatkan ide untuk membuat manisan kulit jeruk. Nah, setelah itu dituangkan rencana apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan manisan kulit jeruk, baik itu bahan maupun alatnya. Berikutnya adalah persiapan bahan dan alat, yaitu mempersiapkan bahannya, diantaranya adalah kulit jeruk 2 buah, jeruk sankis yang memiliki kulit tebal, kemudian kedua 300 gram gula pasir, keempat 370 ml air. Alatnya adalah panci, kemudian saringan kecil dan saringan yang besar, dan selanjutnya talenan beserta pisaunya. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Apa saja pelaksanaan? Yaitu kerat permukaan kulit jeruk menggunakan pisau dibagi menjadi 4 bagian. Kupas kulit jeruk mengikuti keratan yang telah dibuat. Hati-hati jangan sampai kulit jeruk sobek. Buang bagian dalam kulit jeruk yang berwarna putih. Dan kemudian kulit jeruk dipotong-potong dengan lebar setengah sentimeter. Rebus air 500 ml hingga mendidih. Masukkan kulit jeruk hingga kulit jeruk berubah warna sekitar 5-10 menit. Tiriskan kulit jeruk dan buang air rebusan. Ulangi lagi proses merebusnya 1 kali lagi. Kemudian ditiriskan. Berikutnya adalah rebus air 370 ml ditambah dengan gula pasir 200 gram. Rebus hingga mendidih, masukkan kulit jeruk, kecilkan api kompor hingga air rebusan hanya mengeluarkan letupan-letupan. Dan rebus kulit jeruk dalam air gula hingga air tersisa kurang dari setengahnya. Jangan diaduk, karena jika mengaduk-aduk kulit jeruk selama perebusan, gula akan mengkristal. Angkat dari panci dan biarkan kulit jeruk dingin dan larut. Kemudian tiriskan kulit jeruk dengan meletakkan di atas saringan kawat. Dan taburi kulit jeruk dengan gula di atas piring. Tahap berikutnya adalah penyajian. Letakkan manisan kulit jeruk di atas piring atau di dalam toples yang ditutup rapat dan masukkan di dalam kulkas.
Dan bisa juga kalau jika tidak ingin dikonsumsi langsung, dikemas dengan menggunakan plastik yang agak tebal. Contoh hasil samping buah berikutnya adalah sirup kulit jeruk. Tahapan pembuatannya adalah sama seperti pada olahan yang pertama, di mana perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya udara terasa sangat panas dan membuat sangat haus sehingga ingin minum minuman yang menyegarkan. Kebetulan di rumah terdapat kulit jeruk, maka muncullah ide ingin membuat minuman dari kulit jeruk. Setelah itu dicatat kebutuhan apa saja, baik bahan maupun alat. Langkah berikutnya adalah persiapan, yaitu menyiapkan bahan kulit jeruk 2 buah, kemudian 500 gram gula pasir, 1 buah jeruk lemon jika ingin minumannya sedikit asam, dan 500 ml air. Alatnya adalah panci dan irus pengaduknya, pisau dengan talenan. Dan berikutnya adalah pelaksanaan. Pada pelaksanaan pertama adalah bersihkan kulit jeruk, iris memanjang seperti korek, lalu cuci sampai bersih. Panaskan panci dan rebus air. Setelah mendidih, masukkan kulit selama 5 menit, lalu angkat, buang airnya. Lakukan rebus kulit jeruk sampai 3 kali. Hal ini dilakukan agar rasa pahit dari kulit jeruk berkurang. Setelah rebusan ketiga kali, sisihkan. Rebus air bersama gula hingga mendidih. Masukkan kulit jeruk. Apabila suka dengan asam, boleh ditambahkan jeruk lemon, yaitu perasannya, sampai mengental selama 30-40 menit dengan api kecil, lalu diangkat. Tahap terakhir adalah penyajian. Diletakkan dalam gelas dan diberi es batu jika suka. Wah, segar sekali. Dan jika ingin didistribusikan atau tidak langsung diminum, dapat diletakkan dalam plastik yang tebal atau dalam gelas plastik. Selanjutnya adalah produk pembuatan stik biji nangka. Langkah apa yang dilakukan dalam pembuatan stik biji nangka? Tahapan pertama adalah perencanaan, di mana adalah mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya kalian ingin memiliki makanan cemilan sambil melaksanakan BDR dan kebetulan di rumah banyak nangka yang bijinya sayang untuk dibuang. Muncullah gagasan untuk membuat stik biji nangka. Dicatat kebutuhan bahan dan alat yang akan digunakan. Dan berikutnya adalah persiapan bahan dan alat. Bahannya adalah biji nangka 500 gram, tepung terigu 500 gram, mentega 20 gram, minyak goreng secukupnya, garam, telur 1 butir, dan bawang putih sebanyak 50 gram. Alatnya adalah panci perebus, kemudian mesin giling pembuat mie, dan penggorengan atau wajan untuk menggoreng stik. Nah, tahap pelaksanaannya bagaimana? Pertama adalah rebus biji nangka, kemudian dibersihkan kulit arinya, lalu dicampur dengan tepung terigu, mentega, garam, telur, dan bumbu bawang putih. Diadoni. Setelah diadoni, kemudian ambil cetakan mie dan dicetak, lalu digoreng. Terakhir adalah penyajian. Disajikan di atas piring dan bisa juga menggunakan stoples. Jika tidak langsung dimakan, bagaimana? Dapat dikemas, yaitu dengan dimasukkan ke dalam plastik yang tebal. Nah, contoh produk hasil samping buah berikutnya adalah wedang kulit manggis. Tahapannya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya sekarang ini musim hujan sehingga udara sangat dingin. Sobat cerdas ingin minuman yang dapat menghangatkan tubuh.
Nah, kebetulan di rumah ada buah manggis, di mana kulitnya tentu tidak dimakan. Timbullah ide untuk membuat wedang kulit manggis. Dicatat kebutuhan apa saja untuk membuat wedang kulit manggis, baik bahan maupun alat. Berikutnya adalah persiapan. Persiapan adalah menyiapkan bahan yang digunakan, yaitu pertama adalah kulit manggis dalam keadaan kering sebanyak 100 gram, jahe 2 potong, serai 1 batang, kemudian teh celup 1 kantong, 50 gram gula pasir atau menurut selera, kemudian air 500 ml, dan alatnya adalah panci untuk merebus dengan irus atau pengaduk, kemudian saringan. Tahap pelaksanaannya adalah di sini letakkan semua bahan menjadi satu ke dalam panci kecuali gula pasir. Tambahkan air panas, masak sampai mendidih dan kecilkan apinya. Biarkan masak sesaat. Matikan api dan rebusan, diaduk dan masukkan ke dalam gelas, disaring, tambahkan gula sesuai selera. Diaduk-aduk sampai gula larut. Kemudian terakhir adalah penyajian, disajikan dalam cangkir atau jika ingin dikemas dapat menggunakan gelas kemasan yang menggunakan tutup. Dan yang terpenting adalah tahapan akhir, evaluasi dari seluruh tahapan-tahapan yang ada. Dari evaluasi akan didapatkan kelemahan dan kelebihan dari produk pengolahan makanan yang sudah dibuat. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Bagaimana pendapat kalian tentang cara membuat olahan dari hasil samping buah? Mudah bukan? Terlebih dapat bermanfaat bagi tubuh kita untuk kesehatan. Nah, sebagai refleksi, Sobat Cerdas dapat mengerjakan soal berikut. Pertama adalah sebutkan teknik pembuatan olahan dari hasil samping buah. Sebagai berikut. Yang pertama atau A, sirup kulit jeruk, B, stik biji nangka, C, wedang kulit manggis. Dan kedua adalah sebutkan bahan yang digunakan dalam pembuatan A, wedang kulit manggis, B, stik biji nangka. Ketiga adalah jelaskan tahapan pembuatan manisan kulit jeruk. Materi teknik pengolahan hasil samping buah. Sampai di sini, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat Cerdas dan dapat mempraktikkannya. Tetapi ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.